Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Sahrial. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK YIN Langsa dengan NIM 100202520192 pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 4 dengan materi indahnya keragaman sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar anak-anak? Sehat? Aduh. Yes, yes. Oke. Bapak bersenang sekali berjumpa dengan anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Anak Bapak hari ini, cuman anak-anak Bapak hari ini tadi udah sarapan? Oke. Karena kita kalau mau belajar itu kita sarapan dulu biar konsentrasi, nggak mikirkan perut lapar baru kita pergi sekolah. Jadi biasakan dari rumah kita sarapan. Yang kedua, kita sebelum kita masuk pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memohon doa dulu kepada Allah, kepada Tuhan Maha Esa, agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ayo, siapa anak-anak yang mau ke depan untuk memandu doanya? Ya, silakan. Ya, Ayu Ning, silakan. Oke, siap ya. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa solihah. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik dan amal yang saleh. Amin. Oke, terima kasih buat Ayu Ning. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak absen dulu ya, anak-anak. Aji Kadapi, Ayu Ning, Al-Fatih, Ajibril, Mutia Dia Utami, Indri Anjani Puspita, Muhammad Yusuf Ripandi, Ramji, Sapriani Boru Ginting. Ada yang nggak datang nih? Awas Malinda. Oh iya. Makasih ya, Fandi. Ya, sahabat kita, kawan kita, Wasmalinda sakit. Ya, semoga kita doakan, semoga lekas sembuh, dapat beraktivitas belajar seperti biasanya. Amin. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini, kepada tanah air kita, sebagai patriot nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, untuk anak-anak berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, siapa yang mau jadi pemimpin di sini untuk jadi dirijen? Oke, Mutia silakan. Oke.
Oke, siap ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia. Oke, terima kasih buatnya semuanya. Duduk kembali dan Mutia duduk kembali. Terima kasih buat anak-anak Bapak. Ingat nggak pelajaran semalam anak? Ingat. Pelajaran apa itu semalam? Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik. Ada berapa nama-nama Allah? 99 ya. Hari ini kita masuk tentang pelajaran kita indahnya keberagaman di bab 3 ya. Coba kita lihat dulu ya. Oke, materi kita indahnya keberagaman. Ini Bapak mau nanya dulu. Bapak mau nanya dulu nih. Bapak tanya, apakah itu perbedaan? Saya tahu, Pak. Apa itu? Nggak sama, Pak. Tidak sama. Ya, tepuk tangan buatnya April. Tidak sama. Berbeda itu artinya tidak sama, tidak serupa. Karena kalau sama susah kita membedakan. Nah, misalnya wajah April sama wajah si Pandi sama. Kan susah kita bedakan yang mana ini April, yang mana si Pandi. Makanya dibuat tidak sama. Itulah keindahannya. Yang kedua, Bapak tanya lagi sama anak-anak Bapak nih. Bagaimanakah, pernah nggak kalian lihat contoh kerukunan beragama di kampung kalian atau di rumah kalian? Pak. Gimana? Ini di sebelah rumah saya ada yang berbeda. Iya. Kawan. Tetap kawan, iya. Tepuk tangan buatnya Ajeng, tetap berkawan walaupun kita berbeda agama. Itulah fungsinya, walaupun kita berbeda agama sama tetangga kita menjalinkan toleransi, saling menghormati, tetap berkawan. Jangan nggak berkawan mentang-mentang kita beda agama. Yang ketiga, pertanyaan lagi buat anak-anak Bapak. Nih contohnya, seandainya di dalam kelas kita ini kan semua Islam. Seandainya di kelas kita ini ada yang agamanya lain, misalnya Kristen, tah Hindu, tah Buddha, bagaimana pula kalian? Konghucu, gimana menghadapinya? Bisa? Ada yang tahu? Ya, gimana Brema? Kita mengawalnya dan menghormatinya, Pak. Ya, kita kawan, tetap berkawan sama dia, kita saling menghormati. Jangan pula kita musuh ya. Oke, tepuk tangan buatnya Brema. Oke, terima kasih. Ternyata anak-anak Bapak sudah pintar-pintar semua nih. Tujuan pelajaran kita hari ini biar anak-anak nih, siswa murid-murid ini semua bisa mengenal agama-agama yang ada di Indonesia ini dan juga tempat ibadahnya. Ada berapa agama di Indonesia nih? Ada 6. Ini kita lihat nih penjelasannya ya. Pertama, Islam. Islam adalah satu agama rahmatan alamin, yaitu monoteistik terbesar di dunia. Kata Islam sendiri berarti penyerahan diri atau pasrahan kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah. Pengikut agama Islam disebut Muslim.
rumah ibadah Islam adalah masjid. Oke, kita masuk lagi untuk agama yang kedua, agama Kristen. Agama Kristen adalah agama monoteisik, percaya pada Tuhan yang berpusat kepada kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Pada umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juga rumah ibadahnya gereja. Kristen ada dua, satu Kristen Protestan, satu Kristen Katolik. Ya, rumah ibadahnya tetap sama, gereja. Yang ketiga agama yang keempat ya, tadi kan Kristen ada dua ya. Kristen tadi ada Protestan dan Katolik. Yang sekarang masuk agama Hindu. Agama Hindu sering disebut sebagai salah satu agama tertua di dunia. Para pemeluknya menyebutnya sebagai Sanata Dharma, jalan yang mengabdi. Ini berpusat pada pencarian kesadaran terhadap Tuhan, anugerahnya, serta berpedoman pada kitab suci Weda. Apa rumah ibadahnya? Pura. Oke, kita sebut lagi, tengok agama Buddha. Agama Buddha adalah satu agama tertua di dunia, didirikan oleh Siddhartha Gautama. Rumah ibadahnya disebut apa ini? Wihara. Itu agama Buddha. Yang terakhir agama Konghucu. Agama Konghucu disebut juga Konfusianisme atau Rujiao. Rumah ibadahnya disebut dengan kelenteng. Itulah beragam macam agama di Indonesia dan juga tempat rumah ibadahnya. Sekarang ini nanti Bapak kasih tugas pada anak-anak Bapak cari rumah ibadahnya dan juga agamanya agama apa. Coba keluarkan bukunya di halaman 33 bab 3 tentang keindahan keragaman. Oke, coba lihat gambarnya, amati gambar-gambarnya. Udah lihat gambarnya kan? Kita buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5. Buat kelompoknya. Buat 5 kelompok ya. Buat 5 kelompok karena ada 5 agama. Buat satu kelompok. Buat kelompoknya. Pilih satu ketuanya. Oke, sudah terbentuk semua kelompok, 5 kelompok. Oke, pilih nanti salah satu ketuanya untuk membacakan presentasi hasil kinerja kita. Oke, di Bapak kasih tugasnya ya. Bapak kasih tugas kalian mencari. Bapak kasih tugasnya. Kalian cari di buku-buku tentang agama apa dan rumah ibadahnya yang ada di Indonesia nih ya. Ini Bapak kasih setiap kelompok satu. Nih, Bapak kasih. Ini Bapak kasih tugas-tugasnya. Cari agamanya apa, kalian potong-potong, kalian tempelkan, cari agamanya apa dan rumah ibadahnya apa. Oh, mantap. Mantap. Ya. Ini. Ya. Oke. Mantap.
Yang inilah. Itu. Sudah. Tulis. Mantap. Ya. Oh, mantap. Siap. Iya. Oke. Udah? Oke, udah siap. Udah siap, tunggu ya. Nanti kita baca yang ke depan satu ya. Udah siap anak-anak? Ya, persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasilnya ke depan, presentasikan ke depan. Nah, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Agama Islam, rumah ibadah masjid, kiblat suci Al-Quran, kiblatku Ka'bah, Tuhan kami Allah. Adakah yang mau bertanya dengan kelompok 1? Tidak ada? Oke, kami persilakan kelompok 1 duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat yang kelompok 1. Oke, kelompok 2, persilakan. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil presentasi. Ya. Kami dari kelompok 2. Agama Kristen, rumah ibadah gereja, pendeta patung, kitab suci Injil. Itulah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi hasil dari presentasi kelompok 2. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Oke ya, persilakan dari kelompok 3. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membacakan hasil kelompok kami. Tempat agamanya Pura, agamanya Hindu, kitab sucinya Weda. Itulah hasil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buatnya kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4. Agama Buddha, rumah ibadahnya vihara. Itulah hasil kami. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok berapa nih? Kelompok 4. Sekarang masuk kelompok yang terakhir, kelompok 5.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Konghucu, rumah ibadahnya kelenteng. Itulah hasil dari hasil Kelompok kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buatnya kelompok 5. Masih malu-malu kelompok 5 ya. Oke. Tempel ke dinding. Oke, tempelkan. Bisa. Nah. Atasnya aja. Oke. 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 Oke dah. Oke. Itulah tadi keragaman di Indonesia ini ada 6 agama. Jadi agama kita di Indonesia bermacam-macam. Ada 6. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Itulah sunatullah. Allah jadikan itu supaya kita saling mengenal perbedaan antara suku, bangsa dan agama, terutama di Indonesia. Banyak agama yang ada di Indonesia, ada 6. Di negara-negara lain pun ada juga. Itulah buktinya Allah menciptakan dunia ini supaya kita saling mengenal. Saling mengenal. Firman-Nya, lakum dinukum wal liyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi kita biarkan orang mau beribadah, biarkan urusan agama dia. Macam kita mau beribadah, urusan agama kita. Jangan kita mengganggu ibadah orang lain. Misalnya di agama Kristen kita ganggu, agama Hindu kita ganggu. Biarkan orang itu, kita lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kita, tapi di dalam berkawan kita kawan, kita saling menghargai, saling menghormati, berkawan. Tapi tentang dalam urusan ibadah masing-masing. Semua di Indonesia itu, semua agama mengajarkan agama untuk yang baik. Gak ada dalam agama itu untuk mengajar yang jahat. Semua agama mengajari yang baik-baik. Jadi kita sudah tahu perbedaan agama. Itulah masalah keyakinan kita. Agama kita agama Islam, agama Kristen misalnya, itulah dia. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Oke, masih semangat. Alhamdulillah, anak-anak Bapak masih semangat. Belum mengantuk, belum lapar. Oke. Jadi, bagaimanakah contoh toleransi tadi? Toleransi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan mengganggu agama lain. Yang kedua, kita jangan memaksakan kehendak kita. Jangan pula kita paksakan orang masuk agama kita. Ya, jangan, nggak boleh. Karena itu apa tadi? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jangan kita paksakan pula agama orang. Kita berkawan. Dengar, berkawan. Kita boleh berkawan, tapi dalam urusan ibadah masing-masing. Dah, kita saling membantu. Kalau ada kawan kita tertimpa masalah bencana ataupun sedang sakit, walaupun dia beda agama, dan jangan menghina agama kalian kayak gini, nggak boleh. Dan masing-masing agama kita, jangan saling menghina. Oke, anak-anak masih semangat? Oke. Masih? Oke, kita tepuk Islam dulu. Oke, kita coba tepuk Islam.
Tepuk Islam. Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah. Muslim. Yes. Oke, masih semangat anak-anak. Itulah tadi macam-macam agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama di Indonesia. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Kita menjagakan jadi saling bersatu. Keindahan beragam itu menjadi kesatuan. Jangan karena berbeda itu kita menjadi pecah belah. Jangan mentang-mentang kita berbeda kita jadi musuh-musuhan. Tidak boleh. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat yang jelek. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk berpecah belah. Semua agama mengajarkan kita dalam kesatuan. Kita saling menolong walaupun dia itu agamanya lain. Misalnya di agama lain mengalami timpa musibah, kita harus membantu. Misalnya terjadi bencana alam, walaupun di daerah bencana alam itu misalnya ada gunung meletus ataupun kebanjiran ataupun kebakaran, walaupun itu bukan agamanya sama dengan kita saling membantu. Jangan kita biar aja lah, kan lain agama, nggak boleh juga kita saling mengejek. Jangan ya, nggak boleh kita saling mengejek agama kau kayak gini, agama warna kulit kalian kayak gini. Nggak boleh kita saling menghina, nggak boleh. Tidak boleh kita saling, itulah ciptaan Allah supaya kita ada perbedaan. Indah dia. Kalian pernah lihat bunga? Pernah lihat bunga di taman? Warna bunganya ada merah, ada kuning, ada hijau. Cantik dia kan? Cantik. Kecuali balonku ada 5. Warnanya merah, kuning, hijau. Meletus pula warna hijau. Dia indah kan? Cantik dia warna kan? Cantik dia. Jadi kalau hanya merah aja atau kuning aja kurang cantik. Dia harus ada merah, ada kuning. Supaya kita saling mengenal. Oh, ini jenis bunganya warna ini. Begitu juga dengan agama tadi, dengan orang, suku, bangsa ini kita berbeda-beda. Kita saling tolong menolong. Ingat ya, saling menjaga, tetap kita menjaga kesatuan. Jangan sampai kita berpecah belah karena perbedaan. Indah dia kalau bersatu. Nanti pelajaran yang akan datang yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan di 44. Kita masuk lagi bertempat, itu tentang norma-norma dalam kehidupan. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapat kita terapkan ilmu kita dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selamat dalam dunia dan akhirat. Maka sebelum kita akhiri, kita berdoa. Siapa yang mungkin doa hari ini? Ya, buatnya aja. Persilakan buatnya aja. Marilah kawan-kawan kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil hus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bil sabr. Sadaqallahul. Oke, terima kasih buatnya Ajeng. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam pelajaran apa tadi keempat? Norma dalam kehidupan. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.